Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triana Olivia Tahol dari kelas Manajemen E. NIM saya 210211100220. Di sini saya akan menjelaskan tentang tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum adalah cara yang dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar sebagai pengganti wudhu tanpa menggunakan air karena keadaan yang mendesak. Ada beberapa hal yang memperbolehkan seseorang melakukan tayamum. Yang pertama, tidak adanya air yang cukup untuk wudhu ataupun mandi. Yang kedua, tidak mampu menggunakan air seperti orang lemah, orang yang dipenjara, atau takut binatang buas. Yang ketiga, sakit atau memperlambat sembuh dari sakit jika menggunakan air. Yang keempat, jumlah air sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup atau digunakan untuk minum. Yang kelima, tidak adanya alat untuk menimba atau mendapatkan air meski airnya ada di dalam sumur misalnya. Yang keenam, takut habisnya waktu sholat, sedangkan untuk mendapatkan air sangat jauh. Yang ketujuh, kondisi yang sangat dingin dengan persyaratan tertentu. Selanjutnya, ada syarat-syarat tayamum. Yang pertama, menggunakan debu yang suci, yang belum digunakan untuk bersuci dan tidak bercampur dengan sesuatu. Yang kedua, mengusap wajah dan kedua tangan. Yang ketiga, terlebih dahulu menghilangkan najis. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Dan yang kelima, tayamum hanya untuk sekali sholat fardu. Rukun tayamum ada 4, yaitu yang pertama niat bersamaan dengan sapuan pertama. Yang kedua, mengusap seluruh bagian wajah dengan tanah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku, dan yang keempat, tertib atau dilakukan secara berurutan. Dalam bertayamum tidak cukup berniat menghilangkan hadas, tetapi juga harus berniat untuk diperbolehkan sholat. Sedangkan sunnah tayamum ada 3, yaitu yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, mengibas-ngibaskan kedua telapak tangan setelah menempelkan tangan ke debu atau pasir. Dan yang ketiga, mendahulukan anggota tubuh kanan dari yang kiri. Sedangkan hal-hal yang membatalkan tayamum juga ada 3, yaitu semua hal yang membatalkan wudhu, melihat air yang bisa dipakai untuk berwudhu, dan murtad atau keluar dari Islam. Selain ketersediaan air yang melimpah, seseorang juga dilarang untuk bertayamum dalam situasi dan kondisi tertentu. Situasi dan kondisi tertentu yang melarang seseorang bertayamum antara lain yang pertama, berhadas besar. Jika kondisi sudah ditemukan air yang berlimpah, maka diwajibkan untuk mandi. Yang kedua, belum masuk waktu sholat. Yang ketiga atau yang terakhir, yaitu bertayamum untuk sholat hari raya ataupun untuk sholat jenazah. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana tata cara bertayamum. Tata cara bertayamum yang pertama adalah membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yang kedua adalah menempelkan kedua telapak tangan pada debu yang suci sambil berniat. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhol lillahi ta'ala. Setelah itu, mengibas-ngibaskan kedua telapak tangan untuk mengurangi debu yang menempel. Setelah itu, mengusap wajah. Selanjutnya, menempelkan kembali kedua telapak tangan pada debu. Kemudian, mengibas-ngibaskan kembali kedua telapak tangan untuk mengurangi debu yang menempel. Lalu, mengusap tangan dimulai dari tangan kanan, diawali dari ujung jari bagian luar sampai siku. Kemudian, bagian dalam lengan sampai pergelangan hingga ujung ibu jari bagian luar. Dilanjutkan dengan tangan kiri dengan cara yang sama dan diakhiri dengan doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Sekian penjelasan dari saya mengenai tayamum dan tata cara bertayamum.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.